Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Salam bahagia, tetap sehat. Dan kita pagi ini ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN bab 4 bagian kedua. Kalian bisa belajar berkelompok dengan teman-teman kalian, baik satu kelas maupun dengan kelas yang lain, tetapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, tidak berkerumun atau jaga jarak, dan sebelumnya kalian sudah cuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu kita bahas bersama sub pembahasan mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Poin pertama yaitu mewujudkan persatuan Indonesia. Sebelum Pak Guru menjelaskan lebih dalam, kalian harus mengetahui dulu apa pengertian persatuan dan apa pengertian kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Pengertian persatuan perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi beberapa komponen disatukan menjadi satu, itulah persatuan. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi kesatuan hasilnya, hasil dari sebuah persatuan, itu adalah pengertian dari kesatuan. Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak atau komponen tadi yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia ini ada 4. Yang pertama, perasaan senasib. Bangsa kita merasa senasib pernah dijajah, pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang normal, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional diawali dengan pergerakan nasional negara kita, yaitu pada tahun 1908 dengan kehadiran organisasi-organisasi pergerakan nasional yang tadinya perjuangan kebangsaan negara kita sistem kedaerahan. Sejak tahun 1908 perjuangan negara kita pada waktu cita-cita untuk merdeka dengan menggunakan organisasi-organisasi modern. Yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Kalian ingat, para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 seluruh pemuda Indonesia berkumpul di Jakarta, berkomitmen menyampaikan satu ikrar bahwa satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa, yaitu Indonesia. Coba kalian bayangkan, pada waktu itu belum ada transportasi yang memadai, belum ada HP, belum ada WA, Instagram dan sebagainya. Tapi mereka, seluruh pemuda Indonesia, dapat bersatu, datang, hadir dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Ini kita acungi jempol para pemuda-pemuda kita pada waktu itu.
Sedangkan tahap pembinaan yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yang Indonesia capai adalah titik puncak perjuangan kemerdekaan. Titik kulminasi yang akan dilanjutkan dalam perjuangan berikutnya, yaitu mengisi kemerdekaan. Anak-anakku yang berbahagia, sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu nilai religius, nilai keagamaan, bisa anak-anakku lihat sebagai bukti bahwa negara kita adalah negara religius, yaitu dalam naskah pembukaan UUD 1945 di alena ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para tokoh kita menyatakan bahwa kemerdekaan negara kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Merasa punya harkat, derajat, martabat, harus saling menghargai dan sebagainya. Adapun nilai yang ketiga adalah nilai produktivitas, nilai untuk berbuat, melakukan sesuatu sehingga menghasilkan, bekerja keras, hidup sederhana dan sebagainya. Nilai yang keempat adalah nilai keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Nilai kelima yaitu nilai demokrasi. Nilai demokrasi ini bisa diawali dengan adanya suka musyawarah, suka menghargai pendapat orang lain, dan sampai dengan nilai-nilai demokrasi yang sifatnya ketatanegaraan tingkat nasional, yaitu adanya pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu untuk kepala daerah tingkat provinsi yaitu pilkada provinsi, maupun pemilu untuk memilih bupati dan wakil wali kota atau wali kota. Adapun nilai yang keenam yaitu kesamaan derajat. Manusia hakikatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang ketujuh adalah nilai ketaatan hukum, tunduk dan patuh pada hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi. Artinya, jika ada permasalahan yang terjadi terhadap kita, maka akan diselesaikan secara hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Anak-anakku yang berbahagia, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar rumahmu atau di lingkungan tempat tinggalmu, apakah kamu hidup di lingkungan yang memiliki nilai-nilai tersebut di atas. Nilai-nilai yang Pak Guru tadi sudah saya sebutkan di atas. Nah, kalian catat ya, di buku tugas kalian. Nah, contohnya nilai religius, kalian berikan contoh. Aktif menjalankan sholat. Nah, sebelum bepergian mengucapkan salam atau saling tegur sapa, itu contohnya. Nah, kalian beri contoh nilai-nilai yang lain, termasuk dari nilai religius sampai dengan nilai yang terakhir. Nah, buku tugas itu disimpan di rumah kalian dulu, jangan dikumpulkan dulu, menunggu nanti kalau sekolah
mengundang kalian untuk datang ke sekolah, ke SMP, baru buku tugas itu dibawa dan dikumpulkan di meja Pak Imam. Ya, tugas itu ditulisi hari tanggal pemberian tugas dan ditandatangani oleh orang tua kalian. Saya kira sudah jelas ya untuk tugas pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya kira hanya ini pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, nun wal kolami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.